Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita hari ini kita akan belajar tentang seni membangun sebuah rumah tangga. Haleluya. Banyak orang berharap waktu mereka membangun sebuah rumah tangga, mereka akan merasakan atmosfer kerajaan surga di dalam rumah tangga mereka. Tapi kenyataannya, saudara terkasih dalam Tuhan, yang mereka dapatkan ternyata tidak sesuai. Bahkan beberapa mereka berkata, ternyata Pak, waktu kita masuk dalam pernikahan ternyata neraka Pak. Haleluya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah ada yang mengecewakan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal-hal yang saudara dan saya harus perhatikan dalam kita membangun rumah tangga di dalam Kristus Yesus Raja kita. Haleluya. Apa saja Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Yang pertama coba kita lihat baik-baik di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian dikatakan firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang setuju sama-sama boleh katakan amin. Haleluya. Dimulai dengan kata-kata pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Di dalam Kristus, saya ulang sekali lagi, tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Asal kalau saudara baca di ayat yang selanjutnya di sini dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama dalam membangun rumah tangga yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus berani mengaktifkan kasih yang telah Tuhan curahkan di dalam hati kita. Haleluya. Di dalam membangun rumah tangga, kasih yang Tuhan sudah curahkan ke dalam hati kita, itu yang harus kita aplikasikan. Baik kepada pasangan kita, baik kepada anak kita. Haleluya. Dan kita tahu kasih yang dicurahkan itu kasih yang datang dari Tuhan, yaitu kasih agapau, kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak selalu menuntut pasangannya satu sama lain. Tapi kasih agape adalah kasih yang mau saling memberi, saling menerima, saling mengampuni, bahkan saling menolong. Inilah kasih yang datang dari Tuhan. Haleluya. Waktu saudara mengaktifkan kasih yang sudah dicurahkan Tuhan ke dalam setiap kita, maka saya percaya hubungan kita akan menjadi hubungan yang diberkati di dalam Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara menggarisbawahi kata di sini, ada kata kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini berbicara, poin yang kedua adalah bagaimana saudara menciptakan atau membangun atmosfer kasih mesra di dalam rumah tangga atau keluarga yang Tuhan percayakan kepada saudara tersebut. Haleluya. Bagaimana Pak pertanyaannya? Haleluya. Ya, dimulai dari perkataan kita tentunya. Mari kita lihat sama-sama karena Amsal 14, Amsal 16 ayat 24 berkata, Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Haleluya.
Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mulailah waktu saudara mau membangun atmosfer kemesraan di dalam keluarga saudara dari perkataan saudara. Perkataan yang menyenangkan satu sama lain. Haleluya. Oleh sebab itu, sebelum kita berkata-kata, kita pikir dulu, apakah perkataan tersebut melukai pasangan kita atau tidak? Apakah perkataan itu menjatuhkan satu sama lain atau tidak? Apakah perkataan itu menyudutkan satu sama lain atau tidak? Tapi kalau perkataan itu penuh kasih yang datang dari Tuhan, kasih mesra, ya, perkataan yang membangun satu sama lain, perkataan yang menunjukkan bahwa di situ ada kasih Tuhan, saya percaya hubungan kita akan semakin lengket, akan semakin diberkati dan harmonis di dalam Tuhan yang adalah Raja kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Dan hal yang ketiga tentunya dalam membangun rumah tangga, di situ ada dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-18a. Dikatakan, karena itu ya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Haleluya, haleluya. Seringkali kita lebih banyak bicara daripada mendengar. Padahal syarat dalam membangun rumah tangga, saudara harus punya telinga yang satu sama lain mau mendengar. Waktu saudara satu sama lain mau mendengar, saya percaya rumah tangga saudara akan diberkati. Sebab seringkali walaupun kita sudah tinggal satu rumah dalam rumah tangga, tapi sebetulnya proses pengenalan itu adalah seumur hidup. Oleh sebab itu kalau kita sudah berhenti mendengar, artinya kita sudah berhenti mau mengenal pasangan kita. Tapi waktu kita terus mau mendengar, memberikan telinga kita buat dia dan dia buat kita, saya percaya hubungan kita akan semakin wow, luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Pegang 3 hal ini, saya berdoa rumah tangga kita semua diberkati dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati rumah tangga kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau memampukan kami, pengharapan yang kami inginkan waktu kami membangun rumah tangga akan terjadi sesuai dengan rencana kehendak Tuhan di saat kami melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.